Suami saya adalah penggemar terberat Bapak Monang Saragih karena pembicaraannya di radio itu sangat-sangat menggentarkan hati. Karena beliau mengajak kita akan dibawa kepada kesejahteraan dengan slogan kaya raya dan hidup kaya raya dan mati masuk surga. Mereka menjanjikan kalau kita menyisihkan uang 150 juta, 3 tahun akan menjadi 550 juta. Kami juga memerintahkan saya untuk memberi surat tugas kepada Dirusita pemanggilan. Dalam satu hal ini kalau yang saya mohon maaf Bapak Ibu, jadi saya tidak sempat menyampaikan surat tugas. Saya juga mohon maaf kepada majelis dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Jadi sebetulnya ini murni kesalahan saya. Oleh sebab itulah kemungkinan saya mohon dari persetujuan perhubungan bahwa memang untuk pemanggilan ini akan kita panggil kembali. Gitu Pak. Ya saya juga sangat optimis ya, mohon maaf ya. Jadi dari manusia ya, barangkali Bapak ini juga kemarin juga mau buat itu juga lupa dengan gimana ya, ya, untuk berikutnya kita akan kembali ya, berarti dengan perintah kepada Dirusita melalui para pengganti untuk memanggil kembali para pihak yang belum hadir pada persidangan hari ini ya. Untuk persidangan yang bersama ya Pak. Hidupnya, begitu aja persidangannya. Itu ada hidupnya. Saya sudah selesai mengurus. Sebenarnya sidang sekarang ini tetap berjalan dengan baik dan pihak pengadilan pun sudah berupaya berusaha, tetapi karena memang tadi ada permintaan maaf secara langsung kepada kami khususnya, dan ini merupakan kelalaian dari pihak pengadilan itu sendiri ya. Untuk sidang saat ini ya kita nunggu dan kita jeda dulu, mungkin dalam 2 minggu ke depan atau 2 pekan ke depan kita pasti sidang berlanjut sesuai dengan janji pengadilan akan ya, kita sesuai prosedur ya, yang mana kita pengajuan dari awal yang namanya gugatan itu harus tetap kepada pokok perkara, yang mana tergugat di sini juga belum bisa menampakkan dapat hidungnya sampai saat ini ya, karena kalau kemarin dengan alasan pindah alamat. Nah kalau sekarang dengan alasan ada dari pihak pengadilan yang belum memanggil kepada para pihak, ya, sebagai pihaknya pada klien kami gayung bersambut. Apapun fasilitas yang diberikan oleh pihak pengadilan kami tunggu, karena itu merupakan konsekuensi ya kepada kami, khususnya kepada klien-klien kami, yang mana kami minta sudah sekian lama. Nah mudah-mudahan untuk 2 pekan ke depan ini menjadi satu realisasi keadilan itu yang seadil-adilnya yang bisa kita dapatkan, dan para tergugat pun bisa hadir sini, dan kami berharap bisa bertemu bertatap muka dengan mereka supaya masalah kita ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, pada prinsipnya itu semua kan sudah ada aturannya. Apabila nanti tergugat tidak hadir, ya kita menyerahkan ke pengadilan. Apakah itu nanti tetap dalam posisi dianggap sudah hadir, atau pengadilan meminta misalkan panggilan umum. Kita lihat nanti kebijakan dari majelis apa yang akan mereka lakukan. Pada prinsipnya hadir tidak hadir bagi kita sebenarnya tidak ada masalah, karena kalaupun tidak hadir berarti mereka mengakui mereka tidak menggunakan haknya, artinya mereka mengakui gugatan kita benar. Itu aja sih prinsipnya. Jadi kita tetap berjalan sesuai prosedur yang apa adanya. Kalaupun nanti ada kendala apa-apa, ya kita menyerahkan ke pengadilan, karena mereka sendiri yang akan mengatur.
Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Kamir. Oh, kurang kenceng, Pak. Pak Kamir. Pak Kamir. Nah, Pak Kamir ini bisa diceritakan kronologisnya bisa sampai terkait permasalahan dengan Kopjaskum. Ya, saya jadi anggota Kopjaskum sejak tahun 2015. Terus ya invest 7 juta. Terus invest berikutnya 150 juta, perjanjian dalam 4 bulan mau kembali hasil dari invest itu, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Saya Zul. Pak Jul. Oke, Pak Jul. Pak Jul, bagaimana kronologisnya Pak bisa terkait dengan permasalahan Kopjaskum? Ya, awalnya diiming-imingi, Pak ya. Diiming-imingi, kita dijanjikan keuntungan. Jadi di sana kita lewat media radio yang awalnya. Radio apa, Pak? Radio Mora namanya, oh, iya. Tepatnya. Baru kemudian menjanjikan untuk membuka investasi yang bernama investasi Kopjaskum. Nah, setelah itu kita ditawarkan untuk ikut bergabung di dalamnya. Dan kami tertarik karena apa? Karena sebelumnya beliau ini yang bernama, kebetulan ketua Kopjaskum ini Monang Saragih, menjanjikan dengan investasi dan keuntungan. Setelah itu tanpa pikir panjang kita bergabung karena tertarik dari keuntungan yang dia janjikan. Tapi setelah berjalan tidak sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan ya, karena di situ ada kesepakatan MOU. Jadi setelah perjanjian itu kita lakukan, ternyata pihak dari Kopjaskumnya sendiri ingkar, bahasanya lalai ya dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kami sekarang ini menuntut hak kami, pengembalian modal seperti yang dia janjikan. Itu aja. Berapa nilai investasi Bapak yang diberikan? Kurang lebih 150-an. 150 sama juta. Seperti kawan-kawan kita yang lain. 150 juta ya. Dari awal invest sampai hari ini, apakah ada pengembalian keuntungan atau semacam apa? Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Makanya kami melakukan ini. Ya. Kenapa? Karena mediasi pertama kami telah datang kepada ketua Kopjaskum sendiri untuk kami bernegosiasi secara baik-baik, musyawarah. Kurang lebih dari tahun 2017 sampai sekarang hanya dijanjikan saja. Apa janjinya, Pak? Janjikannya ya nanti akan diberikan berikut dari pokok berikut dengan keuntungan. Tapi sama sekali sampai tahun 2024 yang berakhir sampai sekarang ini itu belum ada sama sekali. Nah, kami menuntut itu karena apa? Kami setelah melalui hukum, kami setelah jalan, tapi belum ada satu sekalipun ya untuk pelaksanaan pengembalian modal, pencairan dana yang dijanjikan itu. Jadi melalui kuasa hukum, kami minta pengembalian modal berikut keuntungan yang telah dibuat sebelumnya, yang telah dijanjikan. Oke, berlanjut ke Ibu Haji. Siapa, Bu? Namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Epon Rohayati dari Ciparai. Saya sama-sama menjadi korban di sini ya. Korban pelabuhan Koperasi Jasa Hukum Monang Saragih. Kalau dilihat dari kronologi, saya akan membeberkan di sini. Saya tadinya tidak tahu apa-apa, yang tahu Kopjaskum ini adalah suami saya. Suami saya adalah penggemar terberat Bapak Monang Saragih karena pembicaraannya di radio itu sangat-sangat menggentarkan hati. Karena beliau mengajak kita akan dibawa kepada kesejahteraan dengan slogan kaya raya dan hidup kaya raya dan mati masuk surga. Suami saya tergerak sehingga ya kita ngobrol-ngobrol, kalau punya uang mah ya ayo kita ikutan, karena mereka menjanjikan kalau kita menyisihkan uang 150 juta
3 tahun akan menjadi 550 juta. Saya tertarik kan? Ya oke lah, kita sisihkan, titipkan di beliau. Karena kepercayaan kita, beliau adalah pengacara. Saya suka ke sana. Ada permasalahan dengan orang tua siswa di sekolah, saya datang ke sana karena mereka menjanjikan kalau ada masalah free untuk berkomunikasi. Saya suka ke sana kalau ada masalah. Saya percaya, kami percaya sekali ini tidak akan intinya berbuat jahat seperti ini. Saya percaya sekali. Tapi apa yang harus dikata? Tahun bertahun saya, karena saya yang 150 juta itu kita investnya itu mau penghasilan setahun sekali ya, setahun sekali saya akan punya penghasilan. Setelah setahun kok diarap-arap ya, ditunggu-tunggu di dalam rekening tidak ada. Oh ternyata semua pada bisik-bisik, oh begini ya. Nah untuk itu kepada ya tergugat ya, mudah-mudahan mendengar, kami tidak akan bertindak lebih. Kami hanya ingin menginginkan hak kami kembali. Hak kami kembali. Ini untuk kepentingan siapa? Ini kepentingan keluarga, anak cucu kita ya, tidak bermuluk-muluk. Mudah-mudahan ini terdengar oleh yang berkepentingan. Tolong hak kami kembalikan. Ini sudah dari tahun 2015. Kalau dipakai modal itu gimana? Nah, terus ini tidak sedikit ya, tidak sedikit yang berinvestasi itu adalah hasil pinjaman dari bank. Saya sendiri demikian. Saya seorang guru, dari mana saya punya simpanan ya, saya seorang guru dan dipercaya oleh bank untuk pinjam. Saya kalau bisa saya beberkan, 1 bulan saya mengangsur kepada bank itu 3,5 juta. Bayangkan, 3,5 juta dari tahun 2015 sampai saya nanti pensiun. Tolonglah, tolong. Makanya dengan itu kemudian ini kebetulan ada yang berbaik hati yang membantu saya untuk menuntut hak saya. Mudah-mudahan ini akan betul-betul ya bisa diterima, betul-betul bisa dinikmati oleh kami yang membutuhkan. Tolong, kalau ini tidak terjadi, ini adalah kebiadaban. Ini kebiadaban kemanusiaan. Makanya saya memohon dengan Bapak pendukung saya, pembimbing saya, para pengacara, mudah-mudahan ini sukses dan kepada semua tergugat mungkin atau semoga bisa terketuk hatinya dalam keadaan tidak sedikit. Bukan saya saja yang pinjam dari saya, bukan menjelekkan diri saya atau kata Sunda mengarang-arang, oh kok bisa begitu, karena saya mempunyai keinginan ke depannya ya. Saya benar 150 setahun dia saya sudah bisa melunasi ke bank itu tujuan saya. Jadi sekali lagi kepada pihak-pihak yang benar-benarkan saya, tolong kembalikan uang kami, tolong ya, tolong. Baik, rekan-rekan media, yang ingin kami tambahkan di sini sedikit ya, mengawali tahun 2024 kami berharap bahwa proses persidangan ini bisa berlanjut seperti apa yang kita harapkan, tidak berlarut-larut. Namun kami juga menghimbau kepada para klien kami, proses persidangan ini mau tidak mau harus kita ikuti ya, harus kita ikuti seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Richard. Kita serahkan semuanya kepada pengadilan. Apapun nanti yang akan terkuak di dalam pengadilan, fakta-fakta yang ada, semoga ini bisa kita terima ya, tentunya betul ya, dengan atau tanpa kehadiran daripada para tergugat dan juga turut tergugat, apapun itu acara di pengadilan itu tetap berlangsung.
kami mohon dengan segala kerendahan hati, kita semua mengawali ini semua dengan keikhlasan. Mudah-mudahan ya, kalau orang Sunda mah bilang kan, caina herang, laukna benang, bata turun kesik naik. Mudah-mudahan apa yang menjadi tuntutan kita bersama ini bisa terrealisasi. Semoga kita mendapatkan keadilan ya, karena semua keadilan itu nisbi. Mudah-mudahan kita mendapatkan hakim yang betul-betul bisa terkuak sisi empati, simpati kepada Bapak dan Ibu sebagai terdampak atau korban daripada investasi ini ya. Mudah-mudahan Tuhan juga bersama dengan kita, semua kita diberikan kesehatan. Tolong banyak bersabar, mudah-mudahan kita menemukan jalan dengan adanya kita beracara di pengadilan ini. Terima kasih kepada teman-teman media yang juga mendukung. Mudah-mudahan perkembangan kasus ini tentunya bisa menjadi informasi bagi masyarakat luas. Semoga kejadian ini tidak terulang ya, terjadi di masyarakat dan masyarakat kita menjadi lebih smart, cerdas dan tentunya lebih berhati-hati karena banyak sekali ya bentuk kejahatan. Itu saja, sekali lagi teman-teman, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita akan bertemu kembali nanti 2 minggu yang akan datang.